Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua, saudaraku semua. Jadi saya mau bagi-bagi tentang melihat Allah di sebalik segala sesuatu. Mungkin sangat sering kita ucapkan, sangat sering kita tulis, jangan pandang makhluk, tapi pandanglah Allah di sebalik makhluk itu, ya kan? Itu kalau dari segi teori mungkin kita hafal. Apalagi saya paling sering saya tulis, saya ucapkan, saya sebutkan, jangan pandang Allah, jangan pandang makhluk, tapi pandanglah Allah di sebalik makhluk. Kenapa? Karena Allah itu maha meliputi. Jadi kalau kita melihat makhluk, bisa nggak melihat Allahnya juga gitu. Ya, contoh dalam kehidupan sehari-hari yang paling sering itu ya terjadi dalam rumah tangga. Nggak usahlah kita keluar jauh-jauh. Dari rumah tangga, lihat anak, lihat istri, lihat suami, ya kan, lihat adik-adik, gimana? Ada nggak? Bisa nggak melihat Allah? Sangat sering kita bertengkar suami istri, cekcok, selalu kita melihat makhluk. Tapi bisa nggak kita melihat Allah? Kalau kita bisa melihat Allah, insya Allah tidak ada pertengkaran. Kalau kita bisa melihat Allah, insya Allah kita belajar menerima, ridho, sabar, ya kan? Makanya ini paling banyak untuk para suami lah. Ketika istri kita ngomel, kadang kata-katanya kasar, ngocehnya itu bikin kita panas, ya kan, bikin panas kuping. Kalau kita nggak ada kesadaran ya pasti yang kita lihat makhluk. Akhirnya berantem. Akhirnya kita nggak terima dikata-katai, dikasari, nggak terima diomeli, ya kan? Karena apa? Kita lihat makhluk. Coba kita belajarlah dari hal-hal terdekat. Keluarga dulu kita lihat. Ketika anak bikin kita kesel, udah capek kita nasihati, nggak mau dengar juga, nggak mau berubah juga, nggak mau nurut juga. Di situ kan marah kita, emosi. Nah, tapi bisa nggak ngelihat Allah di sebalik makhluk? Ketika timbul kemarahan itu apa sebenarnya Allah sedang ajarkan? Apa pesan-pesan Allah melalui makhluknya? Itu yang harus kita bisa lihat. Ya contoh istri ngomel, ya kita berarti pesan Allah itu ya suruh sabar. Allah sedang mengajarkan kesabaran, tetapi melalui perantara istri. Istri itu hanya perantara, media aja. Begitu juga anak, capek kita nasihati nggak nurut, ya di situ ada perintah sabar. Nah, sangat banyak kita ini terkadang merasa benar. Ketika melihat kesalahan pada istri, melihat kesalahan pada anak, melihat kesalahan kepada suami, di situ kita ngoceh. Kamu nggak boleh begini, kamu nggak boleh begitu, kamu harus begini, kamu harus begitu. Ceramah kita kan, karena yang kita lihat salahnya. Kita melihat saya benar, kamu salah, akhirnya ngoceh kita. Ternyata nasihat kalau dengan kemarahan itu nggak menyelesaikan masalah. Walaupun kita benar, tapi kita menasihati dengan kemarahan, dengan ego. Di situ juga yang orang itu lihat bukan lagi Allah. Yang orang itu lihat diri kita, ego kita. Makanya mendal. Nasihat itu nggak masuk. Kupingnya ketutup, hatinya ketutup. Karena apa? Bercampur nasihat itu. Memang nasihatnya baik, tapi disampaikan dengan
bercampur dengan ego, dengan kemarahan, ya nggak mau nerima. Tapi kalau kita ngomongnya lembut, kita ngomongnya dari hati ke hati, insya Allah masuk. Nah, jadi tadi kita bahas membolak-balik hati manusia. Ada juga di ayat yang lain Allah bilang, hanya aku yang bisa memberi petunjuk, hanya aku yang bisa memberi hidayah. Kita ini gak mampu, makanya jangan kita merasa bisa merubah orang lain menjadi seperti yang kita inginkan. Kamu harus begini, kamu harus begitu. Ya gak bisa, kalau Allah belum kasih petunjuk, Allah belum kasih hidayah, bebuih mulut kita pun gak akan dengar. Jadi bagaimana caranya? Kita nasihati yang baik. Sudah nasihati yang baik, serahkan pada Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa merubah dia. Hanya Engkau yang bisa membuat dia menjadi lebih baik. Jadi doakan. Itu senjata yang paling ampuh, doakan. Kita kebanyakan ceramah, kebanyakan menasehati, tapi tak pernah mendoakan. Nah, di situ salahnya. Jadi ketika kita menghadapi masalah rumah tangga, cekcok, segala macam, makanya saya bilang pakai ilmu kebal kuping. Maknanya apa? Ya harus tahan-tahan banting mendengar yang gak enak itu. Kalau istri ngomel ya tahan aja kuping kita ini. Sabar. Apalagi kita jangan benci, kita jangan marah. Sabar, doakan. Begitu juga yang udah menasehati tapi gak berubah juga, harus paham. Gak mampu kita merubah orang lain. Yang mampu merubah itu ya Allah sendiri. Makanya kita harus, sebenarnya jangan kita benci, kita doakan. Ya Allah, rubahlah hatinya ya Allah. Ya Allah, rubahkan dia biar lebih baik, biar dia dengar nasihat, biar dia gak salah jalan bagaimana. Jadi enak kalau kita bisa melihat Allah di sebalik segala sesuatu. Makanya bertingkat-tingkat ini, makomnya bertingkat-tingkat. Mungkin kita dari anak bisa lihat, oh ini Allah ini, sabar kita. Lihat lagi dari istri, oh ini Allah ini, sabar kita. Tapi nyatanya dalam kehidupan ketika kita mendapatkan masalah yang di luar dari rumah, entah teman kerja, entah teman bisnis, entah apa tetangga, masyarakat, di situ kita terkadang juga masih sering terpleset. Saya akui, saya pun masih sering begitu. Yang saya lihat makhluknya akhirnya apa? Timbul sakit hati, timbul marah, timbul benci. Nah, tapi coba kita lihat ada nggak Allahnya tuh? Oh ini Allah, berarti Allah mengajarkan saya kesabaran. Kesabaran juga bertingkat-tingkat. Mungkin kita sama anak istri bisa sabar, di luar belum tentu kita bisa sabar. Nah itulah yang saya bilang tadi, makomnya beda-beda. Jadi jangan pernah kita merasa aku udah paham, udah hafal kali aku soal sabar, soal berserah, soal melihat Allah di sebalik makhluk. Jangan kita bilang udah hafal. Karena apa? Setiap hari itu Allah memberi peningkatan, ya kan? Ketika sama anak, sama istri bisa sabar. Ketika sama orang lain, di situ bergejolak gitu. Nggak bisa kita lihat Allah di sebalik makhluk, ya kan? Nah, jadi sama-sama lah belajar. Sama-sama kita aktifkan terus ini kesadaran jiwa sehingga kita bisa melihat, ya kan? Ada nggak Allahnya nih? Oh ini Allah, ya Allah, ya Allah, itu Allah. Udah. Kalau kita sudah bisa nyaksikan kayak gitu enak. Oh ini Allah semua ini. Berarti pesannya apa? Sabar. Pesannya apa? Berserah pada Allah. Pesannya apa? Ya kita belajar menerima. Nah, jadi itu penting itu. Melihat Allah di sebalik segala sesuatu.
Jangan kita pandang makhluk. Kalau pandang makhluk pasti sakit hati. Kalau kita pandang makhluk pasti benci. Coba pandang Allah. Misalkan capek bang, saya nasihat bang, pasangan saya nggak berubah juga. Sudah berbuih mulut ini ngomong, tapi masih juga dilakukan, nggak berubah juga. Nah, lihat Allahnya di situ. Berarti Allah belum memberi hidayah, belum memberi petunjuk untuk dia berubah, dan kita nggak bisa merubah orang lain. Jadi apa yang kita lakukan? Sabar. Lihat Allahnya. Oh, ini Allah menguji kesabaran saya. Oh, Allah mengajarkan kesabaran. Oh, Allah mengajarkan tentang menerima, keridhaan. Berarti makhluk ini hanya alat saja. Makhluk yang membuat kita ini marah, membuat kita kesal, ini semua ibarat kata ya perantara Allah saja. Ada Allahnya di situ. Jadi ya sama-sama belajar untuk Bapak Ibu, teman-teman semua, sahabatku semua, marilah kita belajar. Jangan pernah merasa sudah hafal, karena pelajaran Allah itu bertingkat-tingkat. Hari ini lolos, besok lolos, lusa belum tentu. Lain lagi tuh, tingkat kesabaran itu beda, ya kan? Kita kemarin dikasih ujian kesabaran, lulus. Hari ini dikasih lulus, besok belum tentu. Disitulah Allah memberi ujian itu kan sebatas kemampuan kita. Ketika kita sudah mulai kuat, ya lumayan juga itu ujiannya, ya kan? Maha adil Allah. Nggak mungkin kita mampu angkat 20 kilo Allah kasih 5 kilo, nggak mungkin. Pasti Allah kasih juga yang setara 20 kilo. Kenapa bang yang lain kok ujiannya enak bang, nggak berat, saya kok berat? Ya berarti beda tingkat kemampuan kita. Tingkat kemampuan kita beda, dan Allah memberikan itu juga sesuai dengan kemampuan kita. Nah, jadi misalkan apalagi ya, saya sudah baik bang, saya sudah berubah bang, tapi kenapa pasangan saya selalu curiga, selalu buruk sangka, selalu mencurigai saya? Nah, itu juga harus sabar. Anggap aja itu penebus dosa di masa lalu. Kita pernah berbuat salah, ketika kita sudah melakukan kesalahan dan sulit orang percaya lagi. Jadi anggap aja penebus dosa. Banyak sabar, ya kan? Serahkan lagi kepada Allah. Yang penting kita nggak seperti dulu. Bener udah berubah, bener bang udah berubah bang, nggak macam dulu, nggak. Ya sudah, ngapain takut? Yang penting kita nggak salah jalan. Nah, kalau tanggapan orang masih curiga, masih prasangka jelek sama kita, ya itu hak mereka lah. Di situ juga ada peran Allah. Di situ juga ada ujian dari Allah. Biar apa? Sabar gak kita? Gak. Jadi coba latih terus. Mari kita lihat Allah di sebalik segala sesuatu, karena Allah itu maha meliputi. Lihatlah Allahnya. Kalau udah lihat Allahnya, ya pasti kita tunduk, kita nggak berani kita melawan, nggak berani panjang tanduk kita. Allah kok dilawan, hancur lah, ya kan? Cuma kebanyakan kita ngelihatnya istri, ngelihatnya suami, ngelihatnya anak, situ keegoan muncul, merasa mampu melawan. Padahal kalau dilihat di situ Allah, waduh, nggak mampu kita lawan. Yang hanya bisa kita lakukan ya sabar, berserah, ridho, menerima aja udah. Oke, semoga ini bisa dicobalah, dipraktekkan. Nggak usah jauh-jauh lah, dari rumah tangga kita dulu. Gimana bisa nggak lihat Allah di sebalik segala sesuatu? Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.